Hati-hati, biaya bongkar muat tidak diakui sebagai biaya oleh pemeriksa pajak maupun penelaah keberatan. Kenapa bisa demikian? Mari kita bahas. Di tengah labirin peraturan perpajakan, seringkali wajib pajak dihadapkan pada situasi yang membingungkan. Salah satunya kasus biaya bongkar muat yang menjadi sengketa di pengadilan pajak. Sengketa ini berawal ketika pemeriksa pajak maupun penelaah keberatan menolak pengakuan atas biaya bongkar muat ini dengan alasan karena wajib pajak tidak memiliki dokumen pendukung yang kompeten serta wajib pajak tidak melakukan pemotongan pajak penghasilan. Sedangkan wajib pajak merasa sudah cukup dengan melampirkan bukti pengiriman barang yang telah mencantumkan nilai rupiah dari biaya bongkar muat tersebut. Dengan adanya dua pandangan yang saling bertolak belakang ini antara pihak wajib pajak maupun pihak pemeriksa pajak dan penelaah keberatan, selanjutnya apa dan bagaimana pertimbangan-pertimbangan majelis hakim? Mari kita lihat. Bahwa berdasarkan penjelasan, dokumen bukti yang diberikan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, pengadilan pajak berpendapat sebagai berikut. 1. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah terkait dengan kebenaran biaya bongkar muat yang menurut terbanding tidak didukung dengan bukti yang memadai. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sengketa ini merupakan sengketa pembuktian harga pokok penjualan terkait dengan boleh tidaknya dibiayakan berdasarkan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. 2. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur antara lain. Pasal 6 ayat 1, huruf A, besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk A. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. 3. Bahwa ketentuan Akuo mengatur bahwa suatu biaya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto apabila biaya tersebut dapat dibuktikan secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha wajib pajak. 4. Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang disampaikan pemohon banding, diketahui hal-hal sebagai berikut. A. Bahwa biaya bongkar muat merupakan biaya untuk keperluan memuat dan membongkar barang yang akan diangkut oleh wajib pajak selaku pemohon banding. B. Bahwa sistem pembayaran terkait dengan biaya tersebut dipercayakan kepada sopir yang nantinya akan membayarkan kepada PIK, mandor dari para tenaga bongkar muat tersebut. C. Bahwa biaya bongkar dan muat tersebut benar dilakukan oleh pemohon banding dan untuk keperluan pemohon banding dalam kegiatan usahanya. D. Bahwa dengan demikian biaya bongkar muat yang menjadi sengketa dapat diyakini terkait dengan kegiatan usaha pemohon banding, wajib pajak, sehingga dapat dikurangkan dari penghasilan bruto berdasarkan pasal 6 ayat 1, huruf A Undang-Undang PPH. 5. Bahwa terkait dengan pendapat Direktorat Jenderal Pajak selaku terbanding yang menyatakan bahwa terdapat potensi PPH pasal 21 yang seharusnya diterima negara atas biaya upah bongkar muat tersebut yang tidak dilakukan pemotongan dan pelaporan PPH pasal 21 oleh wajib pajak selaku pemohon banding. Diberikan tanggapan bahwa tidak dilaporkan dan tidak dipotongnya PPH pasal 21 terkait dengan biaya bongkar muat, tidak mengubah fakta bahwa biaya tersebut tetap dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena terkait dengan kegiatan usaha pemohon banding, dan atas potensi PPH pasal 21 yang belum dilaporkan dan dipotong, terbanding seharusnya dapat melakukan koreksi terkait objek PPH pasal 21 tersebut dalam pemeriksaannya. Sebelum kita masuk pada apa yang menjadi keputusan dalam sengketa ini, jangan lupa like, komen, subscribe, and share. Dan yang menjadi keputusan majelis hakim adalah bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka menurut pengadilan pajak, terkait dengan sengketa koreksi harga pokok penjualan, dalam kurung, biaya bongkar muat, wajib pajak selaku pemohon banding dapat membuktikan dalilnya. Dengan demikian, koreksi terbanding tersebut tidak dapat dipertahankan.
Mengadili, mengabulkan seluruhnya banding pemohon banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP 1041 KEB PJ WPJ 09 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang keberatan wajib pajak atas surat ketetapan pajak kurang bayar pajak penghasilan tahun pajak 2017 nomor 0025 2006 17 441 22 tanggal 27 Desember 2022. Nah, pemahaman perpajakan yang bisa kita ambil melalui pembahasan kita kali ini yaitu yang pertama, dokumen bukti pengiriman barang yang mencantumkan nilai rupiah biaya bongkar muat beserta bukti pembayarannya adalah dokumen pendukung yang kompeten. Dan yang kedua, pembayaran-pembayaran atas bongkar muat adalah merupakan pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan 3M, mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sehingga dapat dibiayakan meskipun tidak dilakukan pemotongan pajak penghasilan atas pembayarannya. Terima kasih sudah menonton channel ini, semoga bermanfaat. Salam.